pilkada sejak 2006 sampai sekarang itu harus diaudit sebetulnya. Apa yang harus diaudit, Ibu? Banyak hal, kedaulatan kita, politik wilayah, ekonomi, budaya dan seterusnya itu sudah dijual murah tanpa rasa malu kepada asing dan aseng. Itu persoalan kita hari ini. Posisi saya emang setuju saja kembalikan ke DPRD. Dalam politik pasti ada lah kejadian seperti itu. Cuma persoalannya Anda akan merusak seluruh rakyat pemilih atau yang rusak biarkan aja DPRD. Tapi itu kan sama-sama rusak dong, Bu. Oh, kalau pemilu langsung pasti lebih baik. Enggak. Rusak juga. Nah, inilah konsep demokrasi yang katanya Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Masa suara Tuhannya dibeli 20.000? Itu suara rakyat, suara setan kalau kayak gitu kan. Kalau saya udah banyak membuktikan bagaimana rusaknya daerah karena urusan pilkada. Kenapa enggak kalau ternyata kemaslahatannya itu sedikit, kemudorotannya dari konsep pemilu langsung itu banyak, ya udah diperbaiki. Urusannya cuma manusia aja kok. Demokrasi yang paling baik itu kalau Islam mengisi. Nah, hari ini kita akan berdiskusi dengan salah satu pakar dan dosen politik di UI. Nah, pengalamannya cukup luar biasa karena beliau ini pernah menjadi komisioner KPU di tahun 2001. Wah, lama sekali nih. 2001. Ini menandakan bahwa usia saya waktu itu masih belum lahir, masih SD. Dan ibu ini sudah menapaki jenjang politik di tanah air sudah lama. Dan hari ini kita akan berdialog dengan siapa lagi kalau bukan Mbak Husnul Mar'iyah. Apa kabar? Saya panggil Mbak atau Ibu? Ibu dong. Panggil Ibu. Soalnya bapakmu aja dulu kayaknya manggil aku Mbak. Iya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Ini kesibukan hari ini selain kalau sudah kegiatan di luar kampus kan sudah nampaknya kurang ya. Nah, hari ini apa aja yang lebih fokus hari ini? Saya kalau hari ini tadi ada ujian S3 di UNAS. Ya, jadi masih jadi ini apa namanya penguji luar yang kayak gitu ada di beberapa kampus lain selain di UI. Bahkan saya dulu sering juga menjadi penguji luar dari ANU, Melbourne University, dari Victoria University dari Australia rata-rata untuk jadi penguji luar. Jadi kalau dalam konteks ujian S3 itu kan ada penguji yang dari luar, bukan dari kampus yang sama. Nah, yang kayak gitu-gitu masih mengajar juga di Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Aktivisnya masih ada, jadi aktivis. Saya menjadi pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah. Jadi paling tidak masih ada. Dan Muhammadiyah kan sampai tingkat ranting. Ya. Di luar negeri juga ada, jadi ya. Ini lembaga dulu saya banyak di LSM jadi kayak Transparansi Internasional termasuk jadi pendirinya di ICW, kemudian Corruption Watch ya, terus kemudian di Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi saya salah satu pendiri dan ketua ad interim pertamanya sebelum Kongres 20 Desember sampai 22 Desember yang ada di Yogyakarta waktu itu ya 98. Jadi sebetulnya selain mengajar posisi saya banyak di aktivisme. Bahkan masih mahasiswa kita sudah bikin yang waktu itu PSPK Pusat Studi Pengembangan Kelautan. Dan juga saya sebetulnya pernah bekerja juga di LSM Perempuan Kalyana Mitra yang Kalyana sebetulnya. Mitra. Nah, itu saya di situ juga tahun 85. Saya baru tahu nih, Bu. Tahun 85 saya udah di Kalyana Mitra. Jadi makanya mereka mungkin daftarnya hilang kali ya. Udah enggak ada bukan enggak begitu ya. Artinya sudah dari dulu memang saya aktivis di luar kampusnya di NGOs, di dalam kampusnya Senat Mahasiswa, kemudian Dewan Mahasiswa, terakhir sebelum ketuanya dipecat. Jadi Peter Sumaryoto. Dan terakhir meninggal menjadi Muhammad Peter Sumaryoto. Beliau terakhir jadi ketua Dewan Mahasiswa UI yang dipecat oleh Nugroho Noto Susanto waktu itu. Lah saya pengurus di Dewan Mahasiswa waktu itu terakhir.
Jadi kalau bisa dirunut ini panjang dan dalam pengalaman Ibu Husnul ini. Tapi teman-teman yang banyak tidak tahu, Ibu Husnul ini sering konten juga. YouTube. Jadi YouTuber. saya ini bukan orang pertama mengenalkan Bu Husnul. Bu Husnul sendiri sudah banyak di YouTube bersama kalau nggak salah Mas Pak Ihsanuddin Nursi. Jadi judul YouTube-nya I See The Real Show. I itu stand for Ihsanuddin Nursi. C-nya Husnul Maria. Jadi setelah melihat I See The Real Show, ya insya Allah bisa paham terus kemudian bilang I see. Seperti gitu. Oke, Mbak Husnul. Tapi juga ada Husnul Maria Official, cuma nggak aktif aja. Oh, jadi Mbak Husnul punya channel sendiri? Iya, Husnul Maria Oke, Official. kita bagi nanti. Siapa tahu kita bisa combine nih konten kita nih. Mbak, saya ingin memulai sederhana dulu. Mbak ngikutin bagaimana? Ibu Husnul, jangan Mbak. Iya, Ibu Husnul. Karena kamu itu anakku. Soalnya kalau panggil Ibu. Anakku aja udah S2 selesai. Seumuran berarti. Bu, kemarin ada sekitar berapa 4 ketua umum partai berkumpul. Ini hampir semua elemen kekuatan ya. Kekuatan partai besar di Indonesia. Akhirnya merumuskan dan memberikan pandangan agar kepala daerah agar bisa dipilih atau ditunjuk oleh DPRD. Kan ini bukan pendapat dan usulan lama. Ini kan sudah banyak juga dibahas sebelumnya. Nah, pandangan Bu Husnul dulu melihat fenomena ini. Sebetulnya di dalam konteks ya mempelajari, melihat, mengamati, meneliti. Jadi kita kan membaca, memahami, melihat, menuliskannya lagi, membaca lagi, siklusnya kan seperti itu. Ikroknya di dalam konteks itu. Sebetulnya juga nggak apa-apa punya pemikiran-pemikiran, kembalikan lagi saja yang namanya pilkada, terutama di kabupaten kota ya kalau saya posisinya, terutama di kabupaten kota kembalikan saja ke DPRD dalam konteks itu. Ya itu sah-sah saja dengan segala argumen, ya dengan argumennya kenapa di dalam konteks itu praktek itu seperti apa, baik secara teoritik maupun sampai kemudian pilkada sejak 2006 sampai sekarang itu harus diaudit sebetulnya. Apa yang harus diaudit, Ibu? Banyak hal. Jadi dengan adanya pilkada yang di 514 kabupaten kota ya, itu sebetulnya Indonesia semakin fragmented. Fragmented dalam artian? Dalam artian kita setiap kali terpecah-pecah dengan isu politik yang sebetulnya nggak penting. Kita selalu mengatakan bahwa oh iya di demokrasi, emang di Amerika siapa yang milih wali kota? Hanya di New York saja yang direct election Mamdani menang. Yang ke 111 atau 112 wali kota New York. Sisanya siapa yang milih? Dewan kota yang namanya councilors. Di Australia juga demikian. Oh Sydney itu wali kota Sydney itu dipilih langsung, iya, tapi wali kota Sydney itu council yang kecil sekali, namanya Sydney City Council. Yang dulu zamannya saya kuliah di sana tahun 90 sampai 96 97 itu penduduknya cuma 3.500. Namanya CBD, Central Business District. Itu penduduk malam, penduduk siangnya bisa sampai 300.000 karena itu adalah pusat-pusat perkantoran di Sydney. Metropolitan Sydney itu terdiri dari puluhan local government. Nah jadi kalau kita mau bicara seperti itu, di Amerika juga enggak dipilih langsung. Tapi kenapa Amerika, dubes Amerika? Jadi sebetulnya ini bukan isu baru. Sebetulnya dulu undang-undangnya sudah dibahas dan sudah jadi pada era SBY, tapi SBY tidak mau menandatangani. Nah boleh diterangkan dulu kenapa? Apa yang melatar belakangi itu? Salah satunya saya waktu itu diceritakan langsung oleh ketua DPR yang dari Demokrat, siapa namanya, yang dari Palembang. Nah loh. Ya kan itu tahun berapa itu Bu? Kalau Ibu Husnul kan tahu kalau usia saya siapa ya di Beliau mengatakan dia mendapatkan pressure dari dubes Amerika. Tekanan. Jadi jangan dikembalikan kepada DPRD. Biarkan pilkada langsung. Nah di Amerika sendiri aja nggak pilkada langsung kok. Tekanan. Global politics
proyek demokrasinya demikian, sehingga Indonesia mudah diintervensi, diatur dengan model-model seperti itu, sehingga muncullah yang namanya Mulyono alias Joko Widodo yang kayak gitu. Selalu kan dipakai contoh itu, apakah kita mendapatkan presiden yang terbaik dengan adanya hasil dari wali kota nggak selesai, ya artinya periode kedua nggak selesai, terus kemudian lompat menjadi gubernur, belum selesai juga, baru 2 tahun juga, kemudian jadi presiden. Apakah kita bisa kita audit lah, audit 70 sekian tahun Indonesia, 45 sekarang berapa? 80 tahun Indonesia merdeka. Kita audit semuanya, nggak cuma sekedar urusan pilkada, urusan politik, ekonomi, sosial, kedaulatan wilayah, kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan integritas kita sebagai bangsa dan negara. Bahasa saya selalu mengatakan kedaulatan kita, politik, wilayah, ekonomi, budaya dan seterusnya itu sudah dijual murah dengan harga. Anda kan dari jurusan budaya ya. Dijual murah tanpa rasa malu kepada asing dan aseng. Itu persoalan kita hari ini. Jadi kalau kita sekarang wah rame dengan wah. Dan sekarang kita lihat kalau kita mau bicara tentang posisi saya emang setuju saja kembalikan ke DPRD kok. Itu posisi saya dari sejak awal dulu pada saat saya banyak bicara dengan Pak Rias Rasyid. Ya. Dan terakhir waktu itu satu panel juga saya katakan Pak Rias, oh iya ya ternyata begitu hasilnya. Dulu ada argumennya awal reformasi karena takut kalau daerah-daerah itu ingin merdeka, self determination. Ya. Saya waktu itu katakan kalau begitu provinsi saja. Oh pada mengatakan jangan provinsi nanti akan pisah dari negara besar. Enggak, sejarahnya Indonesia itu self determination itu rata-rata pejuang-pejuang ingin pisah itu rata-rata di kabupaten. Di Aceh itu dulu kan cuma 3 kabupaten aja. Ya, Pidi. Terus mana? Biren masuk enggak ya? Cuma 3 kabupaten. Heartland-nya yang namanya GAM. Tapi saat pilkada pertama di Aceh dari 21 kabupaten kota waktu itu 17 yang GAM menang. Tapi itu kesalahan di dalam konteks partai politik yang lain. Salah satunya juga masalah foto. Jadi waktu itu saya masih KPU, saya datang ke sana. Saya tanya partai-partai, Anda punya calonnya berapa ini partai? 6 atau berapa? Terus kemudian GAM-nya 1. GAM-nya pakai baju daerah. Sisanya pakai apa namanya jas. Saya bilang kalah kalian. Kenapa? Tuh gampang. Rakyat kan nggak tahu ininya. Walaupun tidak perlu kampanye, tetap saja yang namanya baju daerahnya itu yang menang. Dan benar menang seperti itu. Tapi apakah begitu saja? Enggak. Apakah tidak ada? Kenapa? Waktu saya tanya, saya kan anggota KPU. Kok Anda nggak kampanye ya? Tenang aja Bu, kita sudah siapkan kok kain kafan. Jadi yang namanya pressure yang namanya di dalam konteks pemilu itu tidak hanya money politics, tapi juga ada hal-hal seperti itu di dalam konteks kita mengadakan pemilu. Jadi apakah kemudian itu yang terbaik? Ya kita sekarang yang saya bilang audit itu tadi. Audit aja, analisis saja, teliti saja. Bagaimana? Dari mulai saya sering satu panel dengan misalnya calon-calon bupati, wali kota yang pengusaha. Terminologi yang digunakan itu akuisisi. Daripada kami itu dibuatkan oleh aturan regulasi yang itu bukan dari pengusaha kayak gitu ya. Terus kemudian dia akhirnya masuk. Makanya sekarang di tingkat pusat juga isinya pilpres juga pengusaha, di tingkat provinsi juga pengusaha, gitu. Jadi oligarki ekonominya menjadi dominan di dalam konteks itu. Apakah itu karena oh iya demi bangsa dan negara, konstitusi negara Republik Indonesia? Enggak. Demi kepentingan supaya usahanya bisa tetap berjalan dan dilindungi oleh penguasa. Kan itu persoalannya. Bu, kalau misalnya begini, kalau memang ada hal yang memang ada dugaan mungkin transaksi lah di balik layar yang sering terjadi. Nah, selama ini kan orang beranggapan bahwa modal yang besar, kemudian praktek politik ekonomi yang besar di bawah, terutama kecurangan dalam level uang misalnya. Nah, kalau misalnya hanya itu alasannya,
agar mengurangi fragmentasi, perpecahan, konflik dan di bawah dan politik uang dan sebagainya. Kemudian kita serahkan lagi dengan cara pandang partai yang gemuk, yang besar dan koalisi yang besar itu, apakah nanti tidak ada kecurigaan? Lo dalam politik pasti ada lah kecurigaan seperti itu. Cuma persoalannya Anda akan merusak seluruh rakyat pemilih atau yang rusak biarkan aja DPRD. Anda akan menyuap seluruh pemilih atau hanya ada menyuap seluruh DPRD. Berarti Anda akan membuat dosa hanya pada pemilih, ke semua pemilih atau dosa hanya dipegang oleh DPRD saja. Oke. Itu lebih hakikatnya di dalam konteks itu ya. Tapi kalau masalah korupsi dan sebagainya sampai kapanpun ada. Sampai sehari sebelum kiamat kalau masih ada pilkada ya masih yang seperti itu akan selalu ada. Anda nggak berpikir bahwa di dunia ini nanti akan ada sangat baik. Oh nanti setelah Nabi Isa turun baru kemudian ya Dajjal mati, Nabi Isa memimpin seluruh dunia baru itu aman sentosa, baru kemudian hancur lagi. Kalau kita pakai ilmu eskatologinya Islam di dalam konteks itu. Tapi kalau balik lagi di dalam konteks argumen banyak argumentasinya. Ya argumentasinya biarkan itu pada level yang paling bawah itu pada titik di mana sebetulnya cuma politik keseharian. Jadi day to day politics yang itu dia melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang ada. Jadi bukan kontestasi politik yang sampai tingkat ideologis seperti apa yang ada di tingkat nasional. Makanya kenapa kalau di negara-negara maju seperti di Inggris, di Amerika, di Australia yang namanya local government. Ini kan tingkatnya local government. Jadi ada nasional, ada state negara bagian, ada lokal. Di Indonesia juga demikian kan, ada nasional, ada provinsi, ada kabupaten kota. Di kabupaten kota itu ya day to day politics yang ada. Nah di situ itu partai politik nggak banyak berkompetisi. Jadi sangat banyak yang namanya independen, non partai gitu masuk menjadi anggota dewan kota, namanya councillors di tingkat yang kalau di sana namanya konsel. Ya, jadi tingkat itu namanya konsel di wali kotanya. Kalau di Amerika namanya mayor, itu juga mayor di Sydney. Tapi kalau tingkat negara bagian, kalau di Amerika namanya governor, kalau di Australia namanya premier, kayak gitu ya. Di tingkat pusatnya perdana menteri, di sana presiden. Jadi kalau kita lihat pengalaman di negara maju juga sama aja. Oke, Bu, yang paling banyak kita sorot adalah usulan ini tidak didahului oleh debat kusir tentang bagaimana masyarakat menanggapi hasil pemilu di 2024 kemarin. Kecurangannya kan hanya sistemik soal kemenangan si calon A hanya menjadi presiden dan wakil presiden hari ini. Dan tidak pernah menilai secara baik dan diskusi secara ketat dan keras terkait dengan apa yang terjadi dengan mekanisme pemilihan itu. Tiba-tiba kemudian para elit politik berkumpul dan merapatkan ini. Sedangkan banyak dugaan mungkin di 2027 atau 2028 ke depan komisioner KPU akan segera dibentuk yang baru. Sehingga kemudian kalau ini rumusan ini dipakai, mungkin akan ada satu paten di antara kelompok-kelompok partai yang mengusung ide ini. Dan ini kemudian masyarakat mengira bahwa yang mana yang akhirnya kemudian tepat rumusannya. Apa masih dengan konteks bahwa masyarakat harus memilih dengan cara mencoblos atau diserahkan. Dan kalau kata Ibu Husnul tadi bilang nampaknya ya sama saja daripada merusak lebih banyak mendingan rusak satu. Gitu. Rusak sekelompok kecil daripada sekelompok besar. Tapi itu kan sama-sama rusak dong, Bu. Ya kan masih ada yang besar yang nggak rusak. Rakyatnya kan jadinya nggak rusak. Kalau ini kan kelompok kecil ya udah dia nanti tanggung rusaknya. Tapi gini loh, ya dalam konteks itu memang ada produk kebijakan publik yang kemudian dibahas dengan cara ketat sejak reformasi. Nggak ada. Ada yang tengah malam diketok. Kita mau bicara undang-undang COVID, undang-undang omnibus ketenaga kerjaan yang sering kali saya bilang undang-undang cilaka. Tapi kemudian mereka tahu ternyata cipta lapangan kerja di cilaka betul itu. Karena kita bisa memberikan 190 tahun investor untuk menguasai tanah di Indonesia. Anda bisa bayangkan itu. Ya.
Kira-kira 190 tahun kemudian anak cucu kita masih bisa nggak mengambil alih kembali, kan enggak. Undang-undang kesehatan, undang-undang minerba, undang-undang pendidikan, semuanya berhubungan dengan industri kapitalisme arahnya. Jadi tahu-tahu sekarang pakai ngomong, oh iya kenapa ini? Semua hal sudah begitu kok. Rusaknya itu sudah rusak serusak-rusaknya. Semua lini di dalam konteks kalau kita bicara the legal and political rule of the game di Republik ini. Jadi sudah kong kali kong. Sudah yang disebut unholy alliances, aliansi jahat kayak gitu ya. Itu sudah ada. Ya tapi isu-isunya memang sejak reformasi ini terlihat dalam konteks itu. Jadi nggak usah sekarang mengharu biru. Oh iya kenapa sekarang partai politik bersama-sama. Bukannya semua undang-undang begitu. Tapi kalau dilihat bahwa hanya sekarang enggak. Karena dulu di era Partai Demokrat itu sudah dibahas. Sudah jadi yang namanya dibahas oleh DPR sudah selesai. SBY tidak tanda tangan undang-undang pilkada kembali kepada ini. LSM tentu sih ya setuju. Jadi ada banyak yang tidak setuju di dalam bisa konteks diceritakan itu. Ini yang banyak tidak tahu loh Bu sebetulnya. Oh iya, LSM kan selalu tidak setuju walaupun saya orang LSM tapi kan saya political scientist. Kan kita sering kali melihat pengamat politik, pernah nggak kuliah ilmu politik? Kan ada yang selalu disebut pengamat politik tapi sebenarnya dia lulusannya S1, S2, S3 komunikasi, S1, S2, S3 apa. Tapi kan semua jadi pengamat politik. Jadi artinya bicara dengan referensi teori keilmuan yang mungkin tidak lengkap gitu. Kalau kita kan belajar dari sejak S1, S2, S3 di dalam konteks itu ya. Dalam konteks ini. Jadi kalau kita lihat pertarungan dari sejak awal itu sudah ada dan dulu sudah jadi, sudah disetujui dalam konteks itu. Jadi itu kira-kira yang menjelang atau selesai pemilu 2009 ya. Ya, 2009. Menuju ke 2014 itu sudah disetujui yang namanya undang-undang pilkada, tapi SBY tidak pernah menandatangani dan kemudian keburu dia sudah selesai. Tapi informasi yang saya dapatkan di DPR, Dubes Amerika pun juga bicara. Ini kata ketua DPR-nya waktu itu dalam konteks ini. Marzuki Ali. Marzuki Ali. Langsung cerita kok waktu itu ke saya. Bukan saya ketemu di mana. Enggak, saya bercerita tentang pilkada ini sampai tidak disetujui. Alasannya, wah ini sudah bagus. Kan kita selalu proyek global barat itu kan proyek demokrasi. Tapi demokrasinya kan demokrasi liberal. Demokrasi kapitalis. Jadi liberalisme itu wajah politiknya demokrasi. Wajah ekonominya kapitalisme. Wajah sosialnya individualisme. Nah persoalannya apakah kemudian di dalam Islam kan? Nah sekarang kalau saya lihat kita bukan yes or no dalam Islam gak ada demokrasi. Enggak, bukan jawabannya bukan yes and no per se. Tapi bisa saja 40% bisa kok. Kalau kita bicara tentang Islamic Democratic Governance di dalam konteks itu kita bisa bahas tentang bagaimana values. Makanya saya selalu menggunakan terminologi pemilu halal. Apa itu, Bu? Prinsipnya kan free and fair election. Tapi saya nggak berani bicara pemilu haram. Karena saya bukan ahli fikih. Jadi saya fikih politik, fikih siasah. Enggak kayak gitu ya. Tapi kalau halal kan pasti yang bagus. Jadi bagaimana mulai dari proses rekrutmen. Jadi pemilu itu kan rekrutmen atau selection. Baru kemudian election. Baru delivery. Pada saat rekrutmen. Bagaimana kita rekrutmen? Kalau tadi dikatakan pilkada. Bagaimana sih sebetulnya rekrutmen partai-partai politik itu untuk menentukan siapa yang dicalonkan jadi bupati dan wali kota, gubernur dan wakil gubernur, bahkan presiden dan wakil presiden. Bagaimana prosesnya? Anda bisa bayangkan kan sekarang kita punya wakil presiden. Bisa sampai menjadi calon wakil presiden. Bagaimana? Kalau kita yang itu kan sudah semua ilmu informasi semua sudah tahu ya. Bagaimana MK memutuskan. Usia belum tapi MK memutuskan. Tapi siapa ketua MK-nya? Pamannya. Ya mestinya paman yang ketua MK itu sejak dia menikah dengan adiknya presiden dia harus keluar dari MK. Bukan cuma keluar tidak ikut rapat, enggak keluar. Kenapa? Karena pekerjaan MK itu 100%
conflict of interest. Karena undang-undang di Indonesia dibuat bersama presiden bersama DPR atau DPR bersama presiden. Sehingga 100% pekerjaan MK itu pasti ada kepentingan dari presiden. Nah, dia anaknya presiden. Seperti apa? Ya. Baru kemudian itu rekrutmen. Kemudian partai politik, kenapa partai politik mau merekrut orang ini? Kepentingan jabatan, kepentingan APBN, kepentingan APBD, kepentingan aparatus negara, kepentingan birokrasi yang itu sedang dikuasai oleh presiden yang sedang berkuasa. Ya. Sehingga seorang Prabowo Subianto ya udah nggak apa-apa wakilnya, dan dia kan di mana-mana mengatakan menang karena Joko Widodo, ya nggak? Pidatonya cek aja pidato. Nah ini lupa siapa yang bekerja di bawah dalam konteks. Tapi ya kita tahu karena memang rezim itu bikin satgas pemenangan. Kan persoalannya itu. Abuse power yang terjadi. Nah sekarang kalau kita balik ke DPRD. Siapa yang main? Apakah DPRD dia punya keputusan tunggal? Enggak juga. Keputusannya kan tentu di DPP. Kan dalam undang-undangnya yang menentukan akhirnya kan tanda tangan ketua umum dari DPP. Dari pusat artinya kan oligarki politiknya yang ada di pusat. Tapi pada saat pusat menentukan apakah dia dengan rapat yang seperti apa indikatornya pada saat menentukan dia jadi bupati, dia jadi wali kota, dia jadi. Nah, Anda bisa bayangkan wakil presiden dulu ini sebelumnya kan juga jadi wali kota. Bagaimana dia sampai menjadi wali kota? Baca tesisnya mahasiswa PDIP, aktivis PDIP di S2 Ilmu Politik yang saya jadi ketua. Jadi penguji, bukan pembimbingnya, ya jadi itu ada itu, ya jadi ada yang melihat bagaimana detail accountnya, pressure yang dilakukan agar Megawati menyetujui dia menjadi calon dari wali kota di Solo. Dan kemudian apa kemudian? Oh pokoknya maunya berapa? 70% atau 75%, maunya kayak gitu. Siapa yang bekerja? Ya sekarang ini ada jadi Kapolri, ada jadi ini, yang seperti itu. Ya, contoh ini ya dalam konteks itu. Lah, oh itu cuma ada satu. Ya enggak, ada berbagai banyak masalah. Ada lagi yang kasus bupati misalnya. Nih suami bupati 2 kali kan, 2 periode. Periode ketiganya, wah siapa ini? Istri pertama. Melawan siapa? Istri kedua. Yang menang siapa? Istri pertama. Lah periode keempat siapa ini? Ya dia incumbent dong, istri pertama. Masih minta dong yang namanya berkuasa. Jadilah dia istri pertama ya tadi ya, bukan melawan istri kedua tapi istri ketiga. Ya, rekrutmen di daerah-daerah yang kita sebut nepotism, KKN, korupsi kolusi nepotism itu berdasarkan satu ke bawah, satu ke atas, satu ke samping, satu ke samping. Yang dalam konteks itu kan nepotism yang. Kalau mau kayak gitu, apa sebetulnya keuntungan bagi rakyat? Kalau kita mau ngomong tentang people sovereignty, kedaulatan rakyat. Makanya saya bisa mengatakan bahwa kedaulatan rakyat kalau di semuanya sama ya dalam konteks vote, bukan sama ya dalam konteks itu, di dalam konteks Islamic Democratic Governance sebenarnya voting itu bisa lah dimusyawarahkan. Tapi kalau sudah bicara kedaulatan, ya kedaulatan Tuhan itu bedanya. Kalau dalam Islam God sovereignty, bukan people sovereignty. Ya, tinggal nanti bagaimana ada banyak the legal and political rule of the game-nya yang itu harus ada ijtima, ada ijtima ulama, ada yang kayak gitu kan pemikiran-pemikiran seperti itu ulama dalam konteks ini. Tapi kalau dalam konteks modern nation state sekuler, nah, saya sebutkan ini modern nation state sekuler, karena Anda tergantung kepada DPR yang bikin undang-undang kan. Nah, orang DPR siapa? 138 anggota DPR hari ini, 53 anak-anak pejabat, 30 istri-istri pejabat, 10 suami-suami pejabat, 7 ponakan dan ini pejabat, sisanya kekerabatan lainnya. Kira-kira people sovereignty yang representasi dari rakyat yang jadi anggota DPR yang kemudian Anda percaya dengan hasil undang-undangnya, atau yang tadi saya katakan sebagai God sovereignty atau people sovereignty dalam konteks itu. Jadi
Diskusikan saja Anda mau melihat seperti apa. Tapi jangan menganggap bahwa Anda lah yang paling benar. Oh, ada lagi ketua DPR dulu. Si Ibu Puan ya waktu itu mengatakan, oh kalau kita pilkadanya tidak langsung kita mundur. Beda, salah. Kenapa salah, Bu? Pilkada langsung itu, pemilu langsung itu 350 tahun sebelum Masehi pada zaman Yunani kuno. Itu yang namanya demokrasi langsung itu zaman Yunani kuno. 350 tahun sebelum Masehi. Karena sekarang negara itu besar. Dulu kan namanya city polis, negara kota. Negara kecil-kecil kan, Athena, Sparta dan sebagainya ya. Tapi tahun itu pun itu sudah bikin komparatif politiknya tentang pemerintahan otoriter, pemerintahan demokratis, pemerintahan itu Aristoteles ya. Itu dia meneliti di 153 negara kota. Hasilnya? Lah enggak untuk bikin yang namanya oh ini pemerintahan otoriter, ini pemerintahan demokratis. Untuk itu dia sudah melakukan yang seperti itu. Tapi kalau di dalam konteks selection ya pemilu langsung dalam konteks itu ya di era demokrasi zaman Yunani kuno. Jadi Anda mau ngomong mundur maju itu apa? Berdasarkan waktu atau berdasarkan value? Berdasarkan norma, berdasarkan ethics, berdasarkan akhlak, berdasarkan ini. Karena kalau dalam Islam maju dan sebagainya itu urusannya akhlak, urusannya moralite, urusannya integrite, urusannya yang seperti itu. Ya, jadi kalau IT bagus maju, tapi untuk apa? Value-nya apa? Kayak LGBTQ misalnya. Oh iya, itu adalah HAM. Memisahkan antara right dengan moralite. Nah, hal-hal seperti ini, jadi kalau tadi pertanyaannya, oh iya ini kok elit politik. Semua hal mereka juga gak peduli dengan rakyat kok. Undang-undang tadi kan muncul kan gak peduli. Saya dulu sudah katakan dari sejak awal berkali-kali pada saat proses saya seringkali diundang jadi panelis. Ya, bicara tentang RUU Omnibus Cilaka itu. Saya mengatakan siapa ini yang sebetulnya. Karena semuanya itu untuk kepentingan oligarki. Dan akhirnya sekarang pada tahu siapa sebetulnya drafting dan kepentingan siapa. Kelompok dari 9 naga dalam konteks itu. Jadi dalam hal ini menurut Bu Husnul, rapat-rapat tentang pembahasan pilkada terkait langsung tidak langsung ini yang dipilih oleh DPRD, ada indikasi di balik layar kah? Loh semua pasti ada di balik layar. Cuma kan bertemunya itu dengan kepentingan siapa? Ya kan kalau di dalam konteks itu kan kalau kita orang Islam itu ya ada niatnya gimana? Niatnya supaya menguasai atau niatnya menjadi baik? Kan itu. Innamal a'malu binniyah. Niatnya untuk apa? Kayak gitu kan. Tapi kalau saya kan secara keilmuan, secara komparasi politik di seluruh dunia, apakah pemimpin yang diangkat itu bisa adil dan makmur? Ternyata di seluruh dunia enggak. Yang dipilih maksudnya. Pemimpin yang pilih itu akan menghasilkan negara adil dan makmur. Pemilih yang diangkat tidak menghasilkan negara yang adil. Ternyata enggak. Lebih banyak pemimpin negara yang diangkat yang menghasilkan adil dan makmur dibandingkan pemimpin negara yang dipilih menghasilkan adil dan makmur. Saya punya itu studinya di seluruh dunia untuk di tingkat nasional. Ada itu biasanya di kelas komparatif politik saya tunjukkan mana yang pemimpin diangkat dan mana yang pemimpin dipilih. Yang menghasilkan adil dan makmur. Jadi tujuannya kan adil dan makmur. Kalau kita bicara tentang Indonesia, tujuan kita bernegara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mensejahterakan rakyat Indonesia. Ikut dalam ketertiban dunia, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Nah, ke arah sana enggak? Atau kong kali kong itu tadi. Ya bisa aja, dua-duanya bisa. Wong ini cuma tul aja kok. Kan bukan berarti, oh kalau pemilu langsung pasti lebih baik. Enggak. Rusak juga. Dengan KPKP. Ya, yang namanya KPKP, SK tambang-tambang yang dikeluarkan oleh Bupati Wali Kota. Termasuk lembaga survei yang kalau menang dia dapat saham dari tambang. Emang kita tidak tahu. Ini salah satu lah. Kepentingan siapa ini yang merasa dirugikan? Banyak sebetulnya.
Jadi ada kepentingan kalau kita bicara tentang sosial kayak gitu ya, ada kepentingan LSM. Kan jadi nggak ada proyek pilkada dong. Oh, masa? Maksudnya tidak sebanyak yang kemudian itu pendidikan pemilih yang seperti apa kan? Jadi nggak penting-penting amat kayak gitu kan. Lembaga survei, ya kan? Lembaga survei, sekarang kita lihat aja aktor-aktor lembaga survei itu kan udah alhamdulillah bisa bermewah-mewah kayak gitu kan hidupnya. Sebagian. Saya kurang tahu itu. Ya. Saya kurang tahu itu. Yang kayak gitu. Terus siapa lagi? Ya semua aktor non negara dalam konteks itu bisa saja pemimpin masyarakat yang biasanya menjadi pengepul, jadi pebotoh kayak gitu ya. Jadi wah kamu akan dapat berapa suara nih di sini, berapa duitnya dan sebagainya gitu. Kemudian negara gimana? Ada yang bilang, oh KPU Bawaslu. Entah apa yang enggak, nanti KPU Bawaslu bekerja, cuma bekerjanya tidak pemilu dengan masyarakat. KPU Bawaslu-nya bekerjanya dengan DPRD. Kan tetap aja dibutuhkan siapa yang akan mengurus, menghitung dan sebagainya, membuat laporan dan sebagainya, yang tinggal dialihkan aja. Instead of menghitung berapa 1 juta misalnya pemilih, kalau di Jakarta berapa juta pemilih, ya 7 juta pemilih misalnya, ganti cuma 100 orang di DPRD, kan gak masalah kayak gitu ya di dalam konteks ini. Oh ya ada lagi misalnya, oh kan kita jadinya tidak bikin surat suara yang sebanyak itu, bagaimana dengan bisnis kertas? Ya tapi kan environmentally kita tidak motong pohon jadinya untuk bikin kertas, environmentally sound yang kayak gitu kan. Apalagi siapa lagi yang diuntungkan atau merasa dirugikan? Oh pencetak kaos, ya itulah fungsi negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan, mensejahterakan rakyatnya, bukan hanya cuma karena pemilu kemudian ini. Yang berikutnya lagi aparatus negara. Selama ini kan aparatus negara kan kemana-mana, polisi, tentara, birokrat. Saya sangat sering yang namanya dulu ya masih sering diundang oleh birokrat-birokrat itu. Aduh Bu, kalau sudah mau pemilu ini APBN kita diarahkan semuanya untuk penggiringan opini. Jadi kayak lembaga survei itu bukan plebiscit demokrasi, tapi penggiringan opini. Indonesia kan persoalannya kayak gitu. Kalau siapa ini menurut lembaga survei yang menang, ya udah geruduk kayak gitu kan, itu persoalan. Oke, Bu, ada pertanyaan yang paling sebetulnya. Pusing kan kamu semakin? Enggak. Saya begitulah. Saya bukan pusing, justru makin ingin bertanya kepada Ibu. Ya apa? Kalau memang soal kedaulatan rakyat lah dalam politik itu tadi. Kalau misalnya mekanismenya bolehlah bisa diganti dengan cara apapun yang mungkin itu tepat atau tidak. Misal tanpa pilkada langsung. Bagaimana arti dan mekanisme kedaulatan rakyat itu dibunyikan dan dilaksanakan? Misalnya kalau politik hari ini untuk pilkada itu tidak dipilih oleh rakyat. Bagaimana kedaulatan itu dibunyikan dalam politik? Kan masih ada pemilu legislatif. Sebagian daerah tidak seperti itu. Nah, contoh Bu, di daerah saya, di Madura. Iya. Nah, di Madura daerah saya. Kamu Maduranya mana? Iya, saya Pamekasan. Ipar saya Pamekasan. Adik saya di Pamekasan. Oke. Nah, tanyakan, mungkin Ibu pasti bertanya ke ipar atau saya sendiri orang Pamekasan. Kepala daerah atau dalam hal ini bupati itu jauh lebih dianggap sebagai representasi karena sering ketemu. DPRD tingkat 1 kota kabupaten itu sering dianggap sebagai orang yang dianggap penting. Dua aktor ini adalah orang yang sering mereka bela mati-matian. Sedangkan untuk DPR RI pusat, DPR RI provinsi, seringkali orang Madura tidak menganggap itu keberadaannya penting, tidak, Bu. Ya tapi apakah kemudian bupati karena dipilih oleh DPRD kemudian dia tidak kemudian tunduk taat patuh bekerja untuk rakyat? Lah ini masalahnya hari ini belum jelas, Bu. Bagaimana? Enggak dong. Amanahnya kan kalau Anda jadi bupati wali kota ngapain coba? Melayani rakyat kan. Tapi kan mungkin aktor siapa yang akan dipilih dan bagaimana unsur pemilihannya nanti penunjukannya? Sama aja itu mahasiswa saya juga yang dari bukan dia Pamekasan atau bukan? Dia bukan Pamekasan. Bikin itu. Dia bagaimana caranya mereka memang kemudian milih bupati kemudian rakyat berdaulat? Enggak kan? Yang milih di sana siapa? Ada kelompok, ada 3 kelompok. Saya lupa namanya tapi bahasa Madura. Kiai Blatir. Tapi ada ulama. Blatir. Ya.
Itu Blatir itu kan pelaksana kan. ya tetap aja kan siapa yang iniin. Jadi pemimpin agama, Blatir dan pesantren waktu itu kalau nggak salah. Jadi ada 3 kelompok yang ini ya. Kalau di Medan ada preman kayak gitu kan. Kalau di Banten ada jawara kayak gitu. Emang langsung rakyat. Nah inilah konsep demokrasi yang katanya Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Masa suara Tuhannya dibeli 20.000? Itu suara rakyat, suara setan kalau kayak gitu kan. Nah jadi dalam konteks kemudian argumen zero sum game-nya nggak masuk. Anda mengatakan bahwa kalau nggak dipilih rakyat maka dia tidak ada hubungan dengan rakyat. Halo, Anda jadi bupati, wali kota, amanahnya apa? Kan harus dikembalikan lagi kepada konstitusi, kembalikan lagi pada undang-undang. Cuma persoalannya kita anggota DPR-nya nggak membaca konstitusi, presidennya juga nggak membaca undang-undang dasar, nggak membaca undang-undangnya, akhirnya kan berantakan. Kan itu persoalan. Tidak ada membaca, memahami, meneliti, mencatat, ya, mengevaluasi, balik lagi dibaca, diteliti, dievaluasi. Kan nggak kayak gitu. Siklus ikroknya dan seterusnya nggak jalan. Nah ini kan artinya apa? Artinya partai politik yang salah satu fungsi dari partai politik adalah pendidikan politik untuk terutama untuk kadernya, berarti nggak jalan dong. Anda jadi pejabat mau ngapain coba? Pada saat dia disumpah, ayo ngomongnya apa coba? Demi Allah, bla 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 sumpahnya. Kan itu, nggak peduli. Jadi tidak harus yang namanya diawasi, dipilih oleh rakyat, tapi kan dia nanti harus mempertanggungjawabkan di depan Allah, di depan Sang Pencipta pada saat yaumil hisab. Kan itu persoalannya dalam konteks ini. Ya, jangan mengatakan, oh iya jangan bawa-bawa agama dan politik. Oh berarti Anda pengikut apa yang saya sebut sebagai khilafah Kristen Protestan. Pemisahan antara gereja dan negara. Ya kalau Katolik kan enggak. Khilafah Katolik Vatikan enggak. Kenapa? Karena kalau saudara kita yang Katolik, dia punya dia dibaptis, dia punya 2 warga negara Vatikan dan warga negara Indonesia. Oh tapi beda bu warganya. Ya tapi tetap aja namanya citizenship. Nah sekarang kalau kita ngomongin khilafah Islam, jangan ngomong-ngomong agama dong. Ya kita bahas. Itu juga ilmu dan masya Allah kayak gitu kan. Nanti Anda kalau mati mau ketemu Allah mau gimana laporannya? Apalagi kalau bikin hati-hati itu nanti apa yang Anda akan sampaikan di dalam konteks. Jadi kembali lagi dalam konteks itu argumen tentang oh iya kalau tidak dipilih oleh rakyat maka tidak ada hubungannya dengan rakyat. Nah pada saat disumpah itu ngomongnya apa? Oke, Bu, soal tafsir tentang desentralisasi, gitu loh. Apakah ini akan berdampak kalau memang DPRD nanti hanya bisa menunjuk kepala daerah? Terus bagaimana penafsiran penguatan desentralisasi yang sudah berlangsung cukup lama ini? Desentralisasi kita aja salah. Nah, kenapa? Kenapa Bu? Apa yang menarik kok bisa salah? Bagaimana? Kita kan menganggap desentralisasi itu bebas-bebasnya kayak merdeka di satu kelompok. Desentralisasi itu sebetulnya itu konsep yang dibangun. Jadi kan selalu ngomong decentralized, privatisasi, desentralisasi. Itu konsep pertengahan 80-an dari Chicago Boys. Jadi kalau ilmu politik banyak perkembangan teori itu dari Chicago School. Lawannya dari Frankfurt School di Jerman. Ya, Chicago School lebih ke arah ilmu politik yang kuantitatif sehingga dikembangkan yang namanya kayak indeks demokrasi, indeks HAM, indeks yang seperti itu sampai hari ini. Sehingga kalau ada angka-angka itu dianggap ilmu itu politik itu sebagai scientific kayak gitu kan. Sementara kalau kita politik seni kayak gitu, art, ya nggak apa-apa lah itu biasalah dalam gitu. Nah tahun 80-an itu setelah liberalisme berkembang dengan neoliberalisme, nah itu kemudian berkembang dengan yang disebut sebagai ini neoliberalisme. Konsep pertengahan 80-an itu neoliberalisme dalam konteks ini. Nah disitulah muncul kemudian desentralisasi, privatisasi dan sebagainya seperti itu. Itu dari yang disebut Anda nanti cek ya, Chicago
Boys. Ya, kita sebutnya Chicago Boys dalam konteks itu. Itu berkembang. Cuma di Indonesia lucu aja karena waktu kita bicara tentang ada 7 universitas BUMN yang mengatakan, oh itu desentralisasi dari universitas itu sebenarnya. Itu dipikirnya itu begitulah hukum alam. Enggak, itu konsep yang dibikin oleh manusia dari Chicago sana dalam konteks itu. Jadi desentralisasi. Nah persoalannya kan waktu itu desentralisasi di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Saya waktu itu banyak bicara desentralisasi tingkat provinsi. Tapi karena waktu itu timnya Habibie takut dengan kasus Timur Timur pecah, maka kemudian dibikinlah sampai tingkat kabupaten kota. Oh, jadi rencananya hanya tingkat provinsi Ya pertama? enggak, maksudnya perdebatan yang kita Perdebatan bikin sampai waktu provinsi. itu provinsi saja. Ngapain desentralisasi di tingkat kabupaten kota? It's too yang tadi. It's too fragmented dalam konteks ini. Ya. Nah, jadi kalau sekarang kita katakan, oh ya desentralisasi, ya kembalikan lagi dalam Undang-Undang Dasar yang 2002. Konstitusi 2002 kayak gitu ya. Konstitusi ngawur-ngawur banyak salahnya, enggak banyak pemikiran yang lebih ininya itu. Tidak konsisten, banyak tidak konsistennya. Yaitu desentralisasi di tingkat kabupaten kota. Nah sekarang apa yang dipersoalkan dengan desentralisasi? Desentralisasi kan oke, kita punya kesepakatan mana yang diurus oleh kabupaten kota, mana yang diurus oleh provinsi, mana yang diurus oleh negara, oleh pusat. Tapi kan sekarang masih sentralisasi, walaupun kita bicara desentralisasi tapi posisinya sentralisasi. Tapi kalau konsep saya sebetulnya tahun 98 itu sudah menulis masa depan Indonesia kalau kita mau adil makmur. Itu konsep waktu saya itu waktu conference internasional lagi di UNER lagi. Mestinya masih ada itu paper kalau dicari di UNER 98. Saya bicaranya tentang federalism. Oke. Tapi kan tentara nggak suka federalisme karena ada yang namanya struktur tentara yang sampai tingkat daerah. Jadi ada struktur paralel dengan birokrasi. Pasti itu nggak disukai. Pak Nazar juga, Profesor Nazarudin juga nulis buku itu. Juga masa depan Indonesia kalau mau itu tuh federalisme. Kenapa? Karena konstruksi negara Republik Indonesia itu sebetulnya union. Kan dulu konstruksi negara Indonesia itu kan kumpulan dari kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan dari Aceh sampai Tidore. Wilayah Tidore itu sampai Papua. Papua Utara ya sampai daerah sampai Sorong. Fak-Fak itu nama pulau-pulau di Fak-Fak itu yang ngasih nama Raja Tidore, Sultan Tidore. Ya, jadi dari Aceh sampai Tidore kayak gitu wilayah kerajaan-kerajaan. Nah, ini kan nation. Sebenarnya ini bangsa-bangsa. Cuma kan kemudian karena kita membangun yang kita sebut kalau Ben Anderson bicara tentang imagine community, negara community imajinasi kita yaitu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kan bangsa bentukan. Ya enggak? Dari bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Riau, Melayu Riau, Palembang, Jambi, Minang, Jawa. Ya, Banten, Jawa, Sunda, sampai Bali dan sampai Tidore di sana. Ya, nanti kalau nggak disebut Madura nggak disebut ini. Kemudian BBM, Bugis, Buton, Makassar gitu dan seterusnya Manado sampai semuanya itu. Ini kan bangsa-bangsa. Ya enggak? Kalau kita lihat dari konstruksi seperti itu, kita memang sangat mudah untuk terfragmentasi. Oleh karena itu, bagaimana kekuatan lama Indonesia lama ini itu juga mendapatkan posisi yang baik. Salah satunya adalah desentralisasi kalau menurut saya di tingkat provinsi. Tapi kan orang menganggap provinsi ini orangnya pusat orangnya. Kan itu persoalannya sekarang. Jadi padahal gubernur juga dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kenapa waktu itu ya sudah kalau kayak gitu hibridnya saya bilang federalisme di tingkat desentralisasi di tingkat provinsi, kabupaten kota dipilih langsung oleh DPRD, tapi gubernur boleh dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kenapa kalau cuma 38, sekarang kan 38 provinsi ya, kan masih manageable dibandingkan harus mengurus 514 kabupaten kota. Ya, satu sisi memang benar.
lebih simpel, Bu. Tapi dalam banyak hal pasti akan Banyak hal apa? Ya, banyak resisten lah pasti. Lah resisten iyalah karena dia punya kepentingan. Kan- Yang tadi saya sebutkan LSM dia nggak dapat proyek. Lembaga survei udah nggak laku lagi nih dari 514 dan 38 udah nggak ada survei-survei untuk jadi bupati wali kota. Tapi kan tetap aja dia bisa survei dengan biaya yang lebih mudah. Kemudian oh iya nanti UMKM kertas lah kan menjaga bumi, menjaga pohon. Plus minusnya apa? Makanya audit aja. Jadi nggak usah menggunakan yang namanya coba diaudit. Menggunakan yang sebetulnya kan cuma hipotesa saja. Hipotesa Anda belum Anda buktikan. Kalau saya udah banyak membuktikan bagaimana rusaknya daerah karena urusan pilkada. Oke. Nah itu silahkan datang ke Departemen Ilmu Politik yang menulis tentang pilkada, yang menulis tentang rakyat ya. Jadi bahasa saya kan pemilu itu secara teoritis yang saya sebut the liberal Machiavellian election, itu Huntington dalam konteks itu yang disebut, yang saya sebut sebagai the liberal Machiavellian. Pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu muslihat. Dari mulai pebotoh, ini mantan ketua KPU Jawa Tengah, Ibu Fitria, dosen ilmu politik di Undip, dia menulis tentang pebotoh, tentang yang namanya money politics di dalam konteks pilkada. Terus kemudian tadi siapa apalagi, jadi banyak sekali sebetulnya studi-studi yang sudah menjelaskan bagaimana rusaknya pilkada di Indonesia. Tapi kalau Anda lihat, oh iya bagaimana dengan mereka yang bikin kaos, mereka yang bikin spanduk, mereka yang kan masih ada pilek. Tapi kok Anda jadinya, oh iya rezekinya itu nggak ada. Emang siapa yang ngasih rezeki? Dalam konteks ilmu ini ya, ilmu hakikat. Siapa yang ngasih rezeki? Emang yang ngasih rezeki sih partai pada saat pilkada? Kan enggak. Rezeki kan dari Allah. Malahan barokah. Kalau Anda mau cari barokah. Untuk apa? Kalau kita bikin politik nggak ada barokah. Isinya cuma maksiat, isinya eksploitasi, isinya perampokan kepada sumber daya alam. Akhirnya apa yang terjadi? Allah ingatkan, didatangkan itu banjir dengan gelondongan ini. Karena apa? Karena kerakusan, ada greedy di situ di dalam konteks ini. Nah, baru kemudian nanti konsep yang lainnya. Kalau Al-Mawardi bicara tentang siapa sih sebetulnya yang pantas untuk dijadikan pemimpin. Jadi konsep Al-Sultaniyah, Al-Sultaniyah. Siapa yang pantas untuk dijadikan pemimpin. Tapi ternyata nggak cuma pemimpin. Siapa yang pantas untuk memilih. Jadi ada di konsep itu. Jadi ada konsep kualitas pemilih. Ya, bukan kualitas, dalam konteks itu dia bisa membedakan antara baik dan benar, dia bisa punya yang kayak gitu. Tapi kalau one vote, one person, one value, kira-kira bagaimana menghitungnya dia bisa membedakan yang baik dan yang benar? Oke, Anda cek lagi konsep buku yang sudah Soko sebutkan. Betul itu Al-Mawardi. Ya, itu dulu kita pelajari waktu Nah, begitulah. Yes. Tapi kan kau pelajari sepertinya, oh ya ini ilmu agama gue letakkan aja di Bukan Prof. Ini saya masih dalam artian ya, pusing kan ya nggak apa-apa itu kalau sudah pusing. Saya justru Prof itu ada hal yang memang harus dievaluasi betul. Memang saya tertarik bahasa saya tetap diaudit lah. Ya, 80 tahun negara gitu. merdeka ini kita seperti apa politik. Oke. Tapi dengan membalikkan lagi, misal ini kan sudah berjalan lama, Prof, gitu loh. Pemilihan pilkada ini udah lama gitu loh. Ya 2006 pertama kali saya masih KPU. Dan Prof juga melihat itu kan. Ibu udah melihat itu posisi dan melihat langsung penilaiannya di situ. Kalau kita balik di posisi ulang, di mana itu akan menjadi lagi di mana DPRD hanya bisa nunjuk kepala daerah misalnya. Bukan tunjuk, dipilih oleh DPRD. Beda loh ditunjuk, dipilih. Dipilih kan? Iya, bukan ditunjuk, salah juga, bukan salah. Saya tidak menggunakan terminologi ditunjuk DPRD, tapi dipilih oleh anggota dewan yang dia dipilih oleh rakyat. Saya masih sangat menunggu juga. Kalau tadi bilang Ibu misalnya bilang ya udah kita datang ke Departemen UI misalnya, banyak riset soal itu. Iya. Saya justru hari ini masih bertanya gitu, evaluasi tentang partai di Indonesia ini. Oh itu sama, rusak. Nah itu masalahnya Bu, ya, kan gitu loh. Siklus. Tapi kan siklusnya kan artinya partainya rusak, kemudian kalau kamu bicara DPRD-nya rusak, lah kemudian emang rakyatnya nggak rusak?
Oke. Clear ya. Kan sama aja ini. Cuma apakah Anda akan melakukan itu kayak tidak harus dirusak oleh semua rakyat dirusak, tapi ya sudah terisolasi di DPR aja, DPRD saja yang rusak. Jangan sampai kemudian rakyat ini juga dirusak. Kenapa? Karena nggak ada barokah. Kan urusannya kita, apa sih tujuan kita untuk ini? Mendapatkan barokah dari Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu bisa tercapai. Artinya apa? Proses-proses ini kita mencari mudorotnya banyak atau maslahatnya yang banyak. Nah, saya tadi sudah sebutkan, belum lagi nanti ada persoalannya yang ketakutan yang menjadi kampanye untuk ini adalah mereka yang punya kepentingan. Partai politik punya kepentingan dia untuk dapat uang banyak dia akan lebih banyak dapat uang dari para bandar, oligarki ekonominya kalau dipilih langsung ke rakyat dibandingkan kalau dipilih oleh DPRD. Kan itu persoalannya, tapi apakah akan menghilangkan yang namanya suap politik? Enggak ada yang jawab. Ya enggak. Saya juga bisa bicara tidak. Oh kemudian ini nanti. Saya kan sudah sangat jelas mengatakan lebih baik yang disuap itu. Bukan lebih baik ya. Itu juga enggak baik gitu. Tapi di dalam konteks daripada rakyat disuap dengan 50.000. Akhirnya habis itu dirampok sumber daya alamnya. Dirampok jalan rayanya, dirampok rumah sakitnya, dirampok MBG-nya. Kan yang dapat proyek MBG anaknya anggota DPRD. Yang kayak gitu ya. Lah kembalikan lagi. Nah, tapi kalau kemudian yang namanya tadi ditakutkan tidak ada hubungan dengan rakyat. Lah bupati kan diambil sumpah. Demi Allah. Bla 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 bla. Tugasnya apa? Sesuai dengan undang-undang. Artinya apa? Day to day delivery services. Jadi pelayanan publik. Apa saja? Social development policies. Pendidikan, kesehatan, perempuan, penyandang cacat, HAM, lingkungan dan seterusnya. Terus apa lagi? Economic development policies. Industri, agriculture, penyediaan tenaga kerja dan seterusnya. Terus apa lagi? Macroeconomics misalnya bicara tentang keuangan. Bagaimana pinjol judol, ya, riba, perbankan maksudnya dan seterusnya. Itu kan semuanya menjadi tugas amanah menjadi bupati pada level yang disebut spasial. Kabupaten jadi ada batasnya spasial kabupaten atau kota. Makanya kemarin ngikutin gak pidatonya Mamdani. Nah, dia pidato karena dia pemilih langsung New York ya. New York memang dipilih langsung. Dia mengatakan saya kepada pendukung saya. 1 jutaan pendukung saya yang milih dia. Dan yang bukan pendukung saya, hari ini saya wali kota Anda. Artinya apa? Dia bekerja tidak hanya untuk pendukungnya, tapi juga untuk yang namanya bukan pendukung sebagai semua warga New York. Ini kalau Anda dengarkan lagi pidatonya menarik sih dalam konteks itu. Ya ini anak muda, tapi anak mudanya jangan dibandingkan dengan ini anak muda ya bagaimana. Merasa anak muda, oh iya Mamdani juga muda ya, tapi ya beda lah sekolahnya dan sebagainya yang kayak gitu. Jadi gini loh, di dalam politik selama itu bukan sesuatu yang bikinan manusia, ya kan? Mau dikembalikan, ya gak apa-apa lah. Jadi bahasa saya dulu kalau di KPU. Kalau sudah diputuskan KPU, ini kita malu Bu. Untuk diperbaiki dan sebagainya. Saya bilang gini, waktu itu ada beberapa dapil yang bermasalah, yang sudah diputuskan, tapi kemudian dibawa ke MK. Saya bilang ini sama pengacaranya KPU. Begini Pak ya. Dapil ini KPU gak usah menang. Kenapa? Karena saya tahu di situ ada kecurangan anggota KPU. Ya. Jadi gimana? MK adalah tempat terakhir untuk memperbaiki kesalahan kita. Daripada nanti saya saat yaumil hisab saya mesti harus ditanya oleh Allah, kamu jadi anggota KPU mindah-mindahin suara kayak gitu. Emangnya gak ada nanti dicatat dan kemudian dipertanyakan. Saya bilang kayak gitu. Makanya Anda cek ya, pada saat pemilu 2004 itu pada saat di MK tidak semua KPU itu menang.
Tapi saya harus melawan baik itu komisioner KPU maupun birokrat, katanya, oh kita harus menang Bu, ini untuk memperbaiki kesalahan kan itu sebagai satu mulia juga. Tindakan mulia juga. Kenapa enggak kalau ternyata kemaslahatannya itu sedikit, kemudorotannya dari konsep pemilu langsung itu banyak, ya udah diperbaiki. Urusannya cuma manusia aja kok. Oke. Jadi memperbaiki kayak gitu. Oke, Jadi oke. konsepnya itu memperbaiki kesalahan, memperbaiki apa yang di ini. Ya udah. Kalau sekarang kan rakyat cuma nungguin 20.000 selama 5 tahun, habis itu dibohongin aja. Ini saya lupa ditanyakan ke Ibu tadi sebetulnya. Kita masih ini dalam kajian hal-hal yang masih sering didiskusikan teman-teman ya selama ini di komunitas politik lah Bu. Ini kayak masuknya oligarki ekonomi menyatu menjadi oligarki politik itu sebetulnya saya tanya ke Ibu di tahun 2006 waktu Ibu masih jadi KPU atau setidaknya pilkada pertama kali digelar lah. Arus dari internal partai waktu itu masih terlihat sekali enggak? Ya. Masih sudah ada enggak oligarki ekonomi sudah menjadi oligarki politik di masa-masa awal pilkada? Ya tapi kalau pilpresnya aja kan juga wakil presidennya pengusaha. Oke. Ini kan artinya sebetulnya ya politik itu dengan mudah yang namanya diakuisisi oleh para pengusaha. Enggak, kalau dibandingkan sekarang Bu, di awal-awal Ibu waktu masih ya kalau sekarang lebih banyak. kalau Kalau sekarang lebih gila Pak, lebih gila daripada lebih gila kan. Kalau dulu 2006, tapi 2006 itu di awal-awal itu juga KPU tidak bertanggung jawab. Karena ini Depdagri nih. Depdagri mengambil KPU provinsi, KPU kabupaten kota untuk menyelenggarakan pilkada. KPU pusat nggak diajak. Oh, KPU pusat nggak ada. Kemudian KPU provinsi membawa itu ke MK. Putusan MK masih memperkuat Depdagri bahwa pilkada bukan pemilu. Jimli itu. Pilkada bukan pemilu. Saya bilang pemilihan ketua BEM aja itu pemilu, pemilihan ketua RT aja pemilu, apalagi pemilihan ketua kepala daerah yang ada APBD, ada APBN, ada dan sebagainya. Ya, karena makanya saya bilang MK itu harusnya ada 1, 2 lah yang dari political science. Jadi jangan ilmu hukum semua. Dan sekarang yang ngomong pemilu kan semuanya coba cek aja itu yang bikin dirty vote dan sebagainya ilmu hukum, karena yang bicara itu akhirnya cuma pasal. Tapi konsep besarnya Anda bicara tentang demokrasi itu apa? Kemudian tujuan bernegara itu apa? Bagaimana histori sejarah dari ini kan kita berpikir gitu ya bahwa pilkada langsung itu adalah lebih maju. Kan setidaknya sekarang ada Pak Asrul Sani Bu di MK itu. Politisi P3 dong. Iya tapi kan hukum juga. Iya. Kan ilmu basis. Jangan salah Anda cek lah MK-nya Amerika, Constitutional Court-nya Amerika kan ada. Karena konsep-konsep ini kan semuanya sebenarnya konsep-konsep ilmu politik. Ya jadi makanya kan selalu ngomong, oh iya hukum sebagai panglima untuk politik panglima. Ya, saya bilang kalau politiknya busuk, hukumnya busuk. Makanya perbaiki politiknya. Gitu loh. Tesisnya itu politik busuk, hukum akan busuk. Jangan menganggap, oh hukumnya baik kemudian bikin politik. Enggak. Yang perlu diperbaiki adalah politiknya. Politiknya harus diperbaiki untuk bisa menghasilkan hukum yang baik. Jadi selama ini termnya salah bahwa hukum dulu baru politik. Karena orang hukum yang ngomong ya. Orang yang politik yang enggak kan itu. Dan kita merasa wah ya hukum, tapi Anda sudah apa? Jadi kalau ya mengkebiri hukum udah. Sekarang kita mana? Siapa yang trust dari pengadilan? Makanya seringkali dianggap ini kan akhir-akhir ini kan ada yang mencuri ranting kayu di hutan di ini. Sementara yang mencuri ratusan ribu hektar hutan kita, hutan hujan tropis kita. Salah satu kenapa itu bencana tidak dibawa ke national disaster kan harus diaudit semuanya itu siapa yang melakukan. Jadi kuncinya adalah audit
beramai-ramai. Bukan hanya lini politik teman-teman, tapi lininya banyak harus diaudit. Lininya banyak, tinggal Anda berada di bidang mana. Oke. Jadi nggak usah masuk di bidang yang Anda nggak ini. Tapi Oke. banyak, jadi ekonomi, termasuk Menarik, budaya kan. Kita sekarang ini kan macam-macam ya, misalnya Islam gitu. Oh iya, Islam Nusantara ya nggak apa-apa. Tapi kemudian Anda Islam Nusantara nggak usah kemudian anti kepada Arab. Lah Rasulullah orang Arab gimana kayak gitu. Qurannya dalam bahasa Arab gitu, hadisnya juga dalam bahasa Arab, terus gimana yang kayak gitu-gitu. Tapi justru itu memperkaya kita. Perbedaan-perbedaan budaya itu memperkaya kita di dalam memahami hubungan antar manusia, muamalah kita Oke. dalam konteks itu. Bu, closing statement. Saya ingin mempertegas. Apa penilaian Ibu secara tegas terkait dengan fenomena ini? Apa fenomena apa? Terkait dengan pilkada yang akan ditunjuk atau dipilih oleh DPRD. Nah, jadi gini, DPR secara jadi keseluruhan di dalam proses. Jadi kalau undang-undang itu kan, kebijakan itu kan ada proses. Ya, jadi proses itu, jalankan proses itu dengan baik. Jadi dari mulai drafting, public hearing, konsultasi, meminta rakyat juga untuk memberikan masukan di dalam konteks itu. Cuma kan kemarin aja Komisi 2 aja pada saat pidato ini saya jadi pembicara, saya nggak tahu. Saya lewat Zoom, kemudian ketua Komisi 2-nya lewat datang di KPU. Terus pada saat dari Ibu saya langsung ngomong, dia itu pidatonya mengatakan, oh iya kita akan undang nanti para ahli, tapi ahlinya itu yang kira-kira mendukung dia. Jadi bukan ahli yang hanya mengkritisi tanpa ini, atau ahli yang tidak apa lagi. Kan kalau kita dikatakan sebagai ahli kan tahu pendidikannya apa. Ya. Saya dulu selalu diundang oleh tahun 2004 sebelumnya. Jadi RUU Partai Politik Pemilu saya masuk di dalam tim pemerintah. Jadi saya, Prof. Nazar, Pak Ramlan, Pak Rusadi. Jadi 4 dari 5 anggota KPU itu adalah yang drafting undang-undang. Tapi kita ajak, kita bikin yang namanya ke daerah-daerah, kita bikin yang namanya LSM kita undang, dosen-dosen ilmu politik kita undang, ya, peneliti-peneliti kita undang untuk kemudian merumuskan yang namanya Undang-Undang Partai Politik Pemilu dan Susduk waktu itu ya. Baru kemudian saya jadi anggota KPU, belum selesai baru dikembalikan lagi ke ini. Nah, proses ini jangan di-hijack. Ya, jadi proses-proses itu yang tadi misalnya kayak kalau saya mendengarkan ketua Komisi 2 DPR mestinya bisa saja ya as a scholar saya dianggap saya pendukung jadi undang-undang pilkada tidak langsung. Loh, sebelum ada undang-undang itu dari sejak kapan-kapan saya memang tidak terlalu setuju dengan pemilu langsung di tingkat kabupaten kota. Bahkan di Pilpres saja waktu itu One Team Press Pak Bagirmanan ya. Ibu Husnul pas rapat nih di One Team Press. Bukan rapat ya kayak seminar gitu. Sepertinya kita salah ya, kita dulu dukung Pilpres langsung. Argumennya apa? Karena tidak mungkin ada capres yang bisa menyuap. Pemilu 2004 itu ada sekitar 155 jutaan pemilih. Ternyata ada. Sampai sekarang walaupun 207 jutaan pemilih, ternyata ada calon presiden yang menyuap dengan APBN, dengan APBD, dengan abuse power, dengan bandar, dengan macam-macam yang Jadi, ada di situ. perkiraan Ibu dulu kalau semakin pemilihan langsung kan banyak tuh ya, yang milih. Iya, 150 akan juta. sulit sekali kalau mau nyogok karena Ternyata bisa. siapa mampu gitu. Ternyata masih ada. Kok masih ada banyak pun sampai sekarang. Iya. Nah dulu aja waktu saya tanya misalnya di Batam mengatakan berapa di sini rata-rata 500.000. Kok mahal sekali? Kan dekat Singapura. Jadi Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan sudah diperjualbelikan dengan 20.000, 100.000, 500.000 dan kemarin karena pemilu serentak 1 juta. Jawa Tengah tuh 5 ya, jadi DPRD kabupaten kota, kemudian provinsi, Satu paket. DPD, kemudian DPR, Pilpres. 1 juta. Satu paket 1 juta. Paket. Rusak serusak-rusaknya. Sehingga kita selalu mengatakan, Ibu kalau saya ngasih pendidikan kepada caleg-caleg mengatakan, nggak mungkin Bu kalau nggak pakai duit itu kita menang.
Dan saya sangat sering masih diundang oleh Abdesi apa kayak gitu ya, asosiasi DPRD. Nggak mungkin kalau kita nggak bayar kita menang. Sekarang pertanyaan saya, oke, salah satu contoh. Berapa caleg DPR? Ada 9.200-an sekian, 230 atau 300-an sekian. Berapa yang menang? Berapa? Kalau DPR RI 500-an. Berapanya itu harus benar, 580 anggota DPR. Oke. Jadi yang kalah berapa? 8.000 ya 8.500 600-an lah ya. 8.600-an. Dari yang menang di DPR itu dia pakai duit enggak? Katanya pakai duit. Berapa persen? Oke, kita bikin 50% lah pakai duit. Jadi berapa? 250. Oke, yang kalah itu pakai duit apa enggak? Pakai juga kan? Ada banyak, ada mahasiswaku yang habis 15 miliar kalah juga gitu kan. Nah, jadi yang 8.500-an ya bikin aja yang gampang. 8.500-an itu pakai duit. Kalau 50% enggak pakai duit, masih berapa yang pakai duit? 4.250. Lebih banyak mana? Pakai duit kalah atau pakai duit menang? Masuk akal ya. Nah, tapi kan kita nggak pernah mau melihat bahwa yang kalah juga pakai duit, yang kalah itu lebih banyak, tapi kita selalu bicara pakai punya duit pasti menang. Padahal enggak. Apalagi cuma 580 kan oke, sekarang kalau saya kasih semua caleg DPR 9.200 ya atau 9.000-an lah, 9.000 caleg DPR, semuanya saya kasih masing-masing 1 triliun. Yang menang berapa? Ya tetap 580 kan. Sisanya kan gak menang. Semua pakai 1 triliun. Tapi yang menang cuma 580 lah. Di satu sisi kita bicara tentang kuantitatif. Tapi di sisi lain tidak komplit kuantifikasinya. Sehingga kalau kita balik lagi seperti itu. Mari kita duduk. Kita mau proses seperti apa. Tapi kan persoalannya kita juga bicarakan. Wa idza buliyal amru ila ghairi ahlihi fantantiris sa'ah. Kalau kita serahkan pikiran-pikiran ini ya kepada orang yang bukan ahlinya, ya tinggal tunggu kehancurannya. Nah, di situ letaknya bagaimana konstitusi bicara, bagaimana undang-undang bicara, dan kita cita-cita kita ke depan itu seperti apa. Cari para ahli yang ke arah sana. Kan kayak gitu. Karena demokrasi itu sebenarnya proyek barat. Ya, oke. Ini penegasan lagi loh. Ya kan kita bicara tentang setelah tadi ya desentralisasi pertengahan 80-an, Thatcher right, Reaganite, kemudian political openness, glasnost perestroika, jatuhnya komunis, berhentinya selesainya yang kita sebut sebagai perang dingin, terus kemudian third wave democratization ala Huntington, demokratisasi dunia gelombang ketiga. Negara-negara seperti Indonesia masuk di gelombang ketiga itu. Terus kemudian ada the clash of civilization, Huntington lagi. Islam setelah komunis, apa nih musuhnya yang dimusuhin? Ya Islam. Habis itu 9/11, war on terror. Siapa yang dianggap teroris? Islam lagi. Baru kemudian counter violence extremism, deradikalisasi. Proyeknya siapa? Proyeknya juga Islam lagi yang dikasih duit untuk deradikalisasi. Nah, global politics ini berpengaruh kepada kita dalam konteks itu. Dan kita ngikut-ngikut tanpa kemudian balik lagi. Yang tadi sebetulnya salah satu yang harus kita kembali yang tadi adalah Pancasila kita. Ya. Selalu kita ngomong Pancasila, tapi kita tidak kemudian menurunkan konsep Pancasila itu di dalam konteks ideologi negara apa, living ideologi di dalam konteks itu. Ya, sehingga kalau sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, artinya di situ ada Tuhan, ada ini. Kira-kira pemilunya menghadirkan Tuhan nggak? Cuek aja sih, mindah-mindahin suara. Cuek aja sih, Anda jadi polisi, jadi tentara, jadi birokrat, jadi BIN, jadi ini, bikin satgas pemenangan, memenangkan kelompok tertentu, terus gimana? Anda juga jadi aparatus negara juga cuek aja, ini rebutan ketua umum siapa ini yang ini, sehingga dilempar-lempar kursi. Nah, gitu kan sekarang lempar-lempar. Coba kita kan lihat kok rambutnya cepak yang lempar-lempar kursi ya, yang kayak gitu-gitu.
Itu yang terjadi di hari ini di negeri kita. Memang tidak mudah. Kita akan proses pendidikan menjadi remedy. Saya selalu mengatakan education is the remedy. Cuma persoalannya education ini balik lagi ke teori Thomas Hobbes di dalam konteks modern nation state. Itu nggak ada unsur akhiratnya dalam konteks experience in this world. Dia hadirkan adalah pertama adalah polisi dan penjara. Untuk produknya kan citizens, warga negara, surveillance, mengawasi rakyat, mengawasi warga negara dengan hadirnya polisi dan penjara. Yang kedua apa? Education. Education itu juga alat negara untuk surveillance kepada warga negaranya, sehingga kurikulum dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang ketiga apa? Sistem kesehatan. Anda dikasih COVID, Anda harus pakai virus pakai vaksin ini, vaksin itu. This part of the modern nation state. Jadi kalau kita nggak mempelajari konsepnya dengan baik, maka dan kita tidak bismillah kayak gitu ya, maka kita akan terjerat begitu saja. Ngelihat demokrasi dibilang ini the ultimate democracy. Saya katakan demokrasi yang paling baik itu kalau Islam mengisinya, substansi dari Islam mengisi. Jadi Islamic Democratic Governance. Makanya saya ngomong di mana-mana modern nation state secular versus Islamic Democratic Governance. Karena di situ nanti kita tidak hanya amanah di dunia saja, tapi juga kita akan takut bahwa satu saat dan kita pasti meninggal, kita harus mempertanggungjawabkan jabatan kita kepada Sang Khalik. Oke. Wow. Panjang ini Bu, hampir kita sejam lebih loh kita berdialog ini. Saya banyak informasi yang sebetulnya saya kalau pelajari ini di kajian budaya mungkin kan lemah sekali dalam politik sebetulnya. Enggak apa-apa. Ya, Kita ini sama-sama jadi belajar. pembelajaran lah di bagian saya. Tapi teman-teman di penonton kita di podcast kita hari ini banyak informasi yang diberikan Bu Husnul sebetulnya karena beberapa side peristiwa yang terjadi hampir saya tidak dewasa mungkin. Saya belum dewasa mungkin mengalami situasi itu, tapi Bu Husnul menceritakan detail terkait bagaimana proses pemilihan di Indonesia, bagaimana kemudian dinamika politik membentuk hukum dan sebagainya. Dan ini baik untuk teman-teman yang tangannya selalu usil untuk berkomentar sotoy. Nah, nanti referensi obrolan kita ini bisa dipakai lah sebagai konstruksi berpikir dan penguatan data lah dari Bu Husnul tadi. Dan Bu Husnul terima kasih. Kembali. Sudah datang barangkali nanti PRC yang datang ke UI nanti. Soalnya Bu Husnul tadi bilang ada banyak penelitian riset politik Ya, di laboratoriumnya. Kita sambangi lah bagaimana nanti riset-risetnya. Siapa tahu kita yang beda background nantinya. Kalau saya kan kajian budaya, ya sampai nanti bisa punya data-data baru dari kajian di lab UI nanti. Nah, terima kasih Bu Husnul. Bukan di labnya, di jurusan ilmu politik S1, S2, S3. Ya jadi skripsi, Oke, itu tesis dan disertasi. Urusan pilkada banyak. Sampai saya bicara, saya tidak mau lagi membimbing pilkada. Membimbing, gak mau membimbing. Karena apa? Karena kejahatan pemilunya nggak pernah dimasukkan di situ. Jadi modal aktivisnya untuk meneliti kejahatannya nggak pernah diberitakan. Maksudnya sulit kan yang tadi kalau money politics bagaimana cari. Kan kalau kita ngomongin tesis itu dia ada tesisnya, ada datanya, ada argumennya, ya. Terus kemudian ada referensinya. Nah kalau kemudian money politics itu kan terasa tapi sulit untuk dibuktikan. Tapi kan kita tahu juga siapa bayar berapa. Baik, terima kasih Bu Husnul sudah menyangami di PRC ini. Mudah-mudahan kita akan ada sesi lain. PRC Politika Research and Consulting. Jangan lupa ikuti terus. Iya, terima kasih. Dan saya Melki Amirul Saleh mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di sesi lain waktu.